Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran yang beranggotakan Sri Fitriyanti, Didin Muhammad Gugur, Pia Khairunisa, dan Dinda Dwi Laila Ismi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pendidikan dasar untuk anak pedesaan kulit hitam Afrika Selatan. Nah, untuk yang pertama, materinya akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana materi ini sebagai materi pengenalan. Yang pertama adalah kehidupan sehari-hari untuk anak muda pedesaan Afrika. Kehidupan sehari-hari untuk anak muda pedesaan Afrika sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama itu tempat tinggal, di mana tidak semua tempat tinggal di Afrika itu menjadi tempat tinggal yang layak, karena dari ratusan rumah pasti ada rumah-rumah yang terbuat dari jerami, seolah-olah rumah tersebut seperti gubuk seperti itu. Lalu listrik, jalan raya dan air juga belum bisa memasok ke seluruh wilayah di Afrika. Jadi di sana itu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Ketika listrik ada, maka bisa tersambung ke seluruh wilayah. Ketika jalan raya ada, tetapi jalan raya itu pun tidak menjadi sarana bagi masyarakat di sana, karena memang tidak memadainya alat transportasi, meskipun memang sudah ada beberapa rumah atau beberapa masyarakat yang memiliki mobil ataupun motor dan sejenisnya. Lalu air juga menjadi salah satu aspek yang berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari di sana, karena ketika terjadi musim kemarau atau tidak adanya hujan, maka mereka harus mencari air ke wilayah yang jauh dari sana, bahkan bisa mencapai 10 km dari pedesaan tersebut. Suhu udara pun menjadi aspek berikutnya, karena ketika malam hari di Afrika suhu udara bisa mencapai minus 8 derajat Celcius. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, orang-orang di Afrika mensiasati dengan adanya peliharaan di rumah mereka masing-masing seperti kambing, sapi, dan yang lainnya. Nah, itu untuk memasok bahan pangan mereka. Lalu pekerjaan juga sangat seperti tidak lazim jika kita bandingkan dengan kehidupan kita di Indonesia, di mana di Afrika itu para perempuan bekerja sebagai kuli bangunan itu sangatlah lazim itu, atau sudah biasa terlihat. Lalu etika Kristen yang diterapkan di sana juga sangatlah kental, sehingga anak-anak ataupun masyarakat di sana sangatlah terpengaruh oleh etika-etika Kristen yang diterapkan, lalu menjadi landasan mereka juga. Lalu selanjutnya adalah sekolah dasar di komunitas pedesaan Afrika. Nah, di sini pada sekolah dasar, kesadaran persepsi anak itu menjadi salah satu aspek yang harus diperbaiki, di mana anak-anak di sana masih tidak terlalu berpikir bagaimana menempuh pendidikan maupun bagaimana caranya mereka mendapatkan ilmu di pendidikan. Karena pada dasarnya beberapa anak di sana itu mempunyai persepsi bahwa pendidikan atau belajar itu hanya untuk mendapatkan ilmu membaca dan menulis. Lalu persepsi di sana juga ada anak sebagai wadah kosong. Jadi guru-guru di sana berpandangan bahwa anak-anak itu merupakan wadah kosong yang harus diisi dengan ilmu-ilmu yang akan membantu mereka di masyarakat. Lalu hukuman fisik. Nah, meskipun di sana sudah dilarang, hukuman fisik ini masih kerap dilakukan di sekolah dasar. Lalu masalah lingkungan rumah. Nah, di sini juga lingkungan rumah menjadi masalah mereka ketika belajar, karena sangat berpengaruh pada pergaulan dan kelangsungan hidup mereka. Lalu guru dihormati di masyarakat. Nah, karena di sana masih minim pendidikan, maka guru sangat dihormati. Guru dipandang sebagai tokoh di sana dan merupakan seseorang yang memiliki posisi di masyarakat. Nah, kembali lagi ke awal tadi, persepsi anak. Tujuan sekolah dasar adalah untuk memperoleh keterampilan membaca dan menulis. Nah, di sini terdapat persepsi yang masih kurang tepat, di mana keterampilan membaca dan menulis itu menjadi tujuan sekolah dasar, sedangkan masih banyak atau ada beberapa anak yang ingin mengeksplorasi ilmu-ilmu lainnya. Nah, selanjutnya adalah apartheid dan pendidikan. Asal-usul apartheid sendiri terletak pada tahun 1930-an, di mana antara para intelektual Afrikaner yang menganggap konflik di Amerika pada dasarnya adalah kesukuan untuk memastikan stabilitas
Afrika Selatan dalam jangka panjang. Pengembangan terpisah untuk orang kulit hitam harus direncanakan. Nah, karena terdapat konflik-konflik di mana adanya pembedaan ras antara kulit hitam dan kulit putih, maka adanya konflik suku merupakan sebuah dasar di mana dasar tersebut akan menjadi sebuah stabilitas agar adanya pengembangan untuk orang kulit hitam sendiri, dan pengembangan tersebut harus direncanakan. Selanjutnya adalah pada tahun 1953, insinyur sosial Afrikaner terkemuka Dr. H.E. Verwoerd telah memperkenalkan undang-undang untuk pengembangan terpisah, termasuk pendidikan. Nah, pendidikan terpisah di tanah air hitam dari tahun 1971, suku baru tanah air diberikan berbagai kekuatan administrasi termasuk tanggung jawab untuk pendidikan. Nah, pada tahun tersebut berbagai kekuasaan atau berbagai kewenangan dalam hal administrasi diberikan ke wilayah-wilayah di Afrika. Hal tersebut menjadikan beberapa wilayah di Afrika mulai membangun sekolah-sekolah dan pendidikan maupun hal-hal atau aspek-aspek lainnya dalam kehidupan seperti kesehatan atau yang lainnya. Nah, lalu ada statistik pendidikan di Afrika Selatan, implikasi untuk praktik kelas, dan di sini adalah angka populasi sekolah. Yang pertama, angka populasi sekolah diatur oleh kelompok rasial. Kelompok rasial sendiri merupakan kelompok-kelompok yang ada di Afrika Selatan, di mana wilayah-wilayah tersebut masih diatur oleh kelompok-kelompok. Nah, lalu provinsi geografis baru didirikan pada tahun 1994. Nah, di sini berarti baru ada kekuatan atau kewenangan pada tahun 1994 untuk mengelola wilayah masing-masing, karena baru ada didirikan pada tahun 1994. Lalu non perkotaan terlihat membentuk mayoritas 57,3% jika dipresentasikan dari populasi sekolah. Nah, berarti di sini menandakan bahwa anak-anak pedesaan itu merupakan mayoritas, di mana anak-anak tersebut termasuk dalam 57,3% dari populasi sekolah. Nah, Transvaal Utara, murid non perkotaan atau pedesaan merupakan 91-4% dari total populasi. Di sini menandakan bahwa Transvaal Utara merupakan salah satu provinsi yang sangat-sangatlah minim dalam pendidikan dan merupakan wilayah yang masih kekurangan. Nah, dilihat dari hal tersebut, di Afrika pendidikan dan wilayah masih menjadi aspek yang sangat sulit atau sangat rentan gitu untuk diperbaiki. Maka dari itu kurikulum juga sangat berpengaruh. Dilihat dari apartheid dan pendidikan juga terjadi beberapa pembagian atau pemisahan antara ras kulit hitam dan kulit putih. Sistem standar dan kelas. Pada sistem standar yang diterapkan di pedesaan Afrika, ada sistem kelas rendah, standar, dan juga tinggi. Pada tingkat rendah dan tingkat tinggi memiliki paling banyak terjadinya hal putus sekolah. Selain itu juga adanya perbedaan usia pada jenjang tingkat di Afrika, yaitu kelas dasar dengan 9% siswa berusia 17 tahun atau lebih, dan lebih dari 1.000 siswa berusia lebih dari 21 tahun. Nah, di sana juga jelas bahwa guru sekolah dasar di Afrika itu harus menangani masalah kedewasaan mereka dalam pembelajaran yang semestinya dilakukan anak usia 6-12 tahun di Indonesia. Sistem penilaian sekolah. Penilaian-penilaian dilakukan di pedesaan di Afrika itu ada penilaian menulis, penilaian membaca, dan juga penilaian menghafal. Namun, penilaian ini merupakan penilaian yang dianggap banyak dan juga sulit. Maka, tidak dari itu, ada banyak kegagalan-kegagalan dalam pendidikan atau lulus. Jumlah pengulangan di desa ini juga banyak sekali, dengan alasan-alasan yang berbagai macam, itu seperti adanya terlambat sekolah, sering membantu orang tua, bahkan tidak sedikit mereka yang gagal di pendidikan karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, sehingga inspektur kepala sekolah, kepala departemen, dan guru kelas telah diketahui mengalah pada godaan dalam menyesuaikan nilai siswa untuk menghasilkan hasil yang lebih baik bagi mereka.
ketika pemerintah daerah Gazankul memperkenalkan standar ujian objektif yang ketat pada tahun 1989, tingkat pencapaian yang mengerikan diidentifikasi yang telah disembunyikan dengan kenaikan nilai murid hingga 60% oleh inspektur kepala sekolah, kepala departemen, dan juga guru kelas untuk menyelesaikan sekolah agar siswa dapat sertifikat atau ijazah untuk mencari pekerjaan. Rasio kelas dan ukuran kelas di sekolah pedesaan Afrika. Rasio kelas selalu sulit untuk diisolasi, maka salah satu caranya yang mungkin bisa dilakukan adalah pengelompokan data siswa yang bersekolah. Lalu, kelas yang tersedia di sana itu menggunakan gaya pembelajaran yang mereka lakukan itu cukup umum, dengan murid itu duduk atau lebih ke arah meja ganda kuno. Bahkan ada yang duduk di lantai juga. Jika jumlah ruang kelas terlalu sedikit, para murid biasanya duduk di atas batu bata di bawah pohon yang menaungi mereka dari terik matahari Afrika. Mengajar dan belajar di ruang kelas pedesaan Afrika. Dalam mengajar dan belajar yang dilakukan guru dan siswa, terdapat hambatan yang dihadapi para guru di pedesaan Afrika ketika mereka mencoba menerapkan skema pembelajaran yang koheren untuk para siswa. Untuk alasannya, siswa harus dilatih dan diuji di kelas yang terdiri dari 50 atau lebih, di mana beberapa siswa berusia 2 kali lipat dari yang lain. Bahkan metode pengajaran yang disetujui adalah dengan memberikan tahu kepada para siswa. Di sana juga, bahkan guru jika telah memperoleh pandangan yang luas tentang proses pembelajaran, realismenya mereka harus menentukan bahwa guru tetap terperangkap dengan murid dan sistem yang tertutup. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pelatihan guru. Nah, di sini yang aku temukan terdapat 2 jalur utama untuk memenuhi syarat menjadi guru di Afrika pada tahun 1987 itu. Nah, yang pertama untuk lulusan universitas dapat mengikuti pelatihan pendidikan pascasarjana selama 1 tahun. Nah, sedangkan untuk lulusan sekolah dengan skor tertentu dapat mengikuti pelatihan pendidikan selama 3 tahun dalam teori pendidikan dan pengajaran praktis. Nah, disebutkan juga bahwa di Afrika itu masih banyak sekali guru-guru yang kurang berkualifikasi. Nah, kenapa banyak guru yang kurang berkualifikasi? Ini disebabkan karena banyaknya guru yang tidak menyelesaikan pelatihannya sampai dengan selesai. Misalnya tadi yang untuk lulusan sekolah ketika ingin menjadi guru itu kan harus mengikuti pelatihan selama 3 tahun. Nah, banyak masyarakat di sana yang hanya mengikuti pelatihannya itu selama 1-2 tahun saja. Jadi separuh waktunya lagi itu tidak diikuti, sehingga untuk mencapai kualifikasi guru itu belum maksimal dan belum bisa dicapai kayak gitu. Nah, kemudian dalam pelatihan ini mengajarkan pengajaran praktis kan, di mana dalam pengajaran praktis ini menekankan pada mekanisme pekerjaan seperti menyiapkan skema kerja, menetapkan tes, kemudian menyiapkan jadwal penilaian dan mengikuti prosedur yang benar. Nah, di sana pun pada dasarnya seorang guru itu harus dibuat akrab dengan semua mata pelajaran dari kurikulum sekolah dasar. Tetapi ada juga bagian dari pelatihan itu tuh khusus untuk guru-guru yang yang mengambil spesialis, kayak seperti seorang guru yang ditawarkan dengan pendidikan prasekolah dan ilmu fisik dasar yang lebih tinggi. Materi selanjutnya ini mengenai kurikulum utama di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada lamanya KBM. Nah, lama KBM di sana itu setiap mata pelajaran hanya memakan waktu 10-30 menit per harinya. Dan kalau misalkan seminggu itu hanya 25 jam. Nah, KBM-nya pun dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 13, dan itu pun tidak nonstop. Seluruhnya dipakai untuk belajar, ada istirahat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya materi pelajaran yang ada di kurikulum di sana. Nah, materi pelajaran yang diajarkan itu seperti bahasa ibu, kemudian matematika, pendidikan kesehatan, studi lingkungan, seni dan kerajinan, musik, kemudian pendidikan jasmani, ilmu umum, agrikultur, handcraft dan lain sebagainya. Nah, kemudian
seperti kebanyakan di negara lain yang menggunakan bahasa Inggris ini sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, di Afrika pun sama gitu, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Nah, hanya di Tanzania saja yang menggunakan bahasa ibu, Swahili. Itu pun digunakan selama fase premier saja. Nah, kemudian adanya guru khusus. Nah, di kelas tinggi ini terdapat guru khusus untuk pelajaran tertentu seperti sains umum, matematika, dan sebagainya. Sedangkan di kelas rendah itu tidak ada guru khusus, akan tetapi seluruh mata pelajaran itu menjadi tanggung jawab guru kelas mata pelajaran umum. Nah, yang terakhir ada materi pelajaran. Materi pelajaran di kelas tinggi yang diajarkan di sana itu dilakukan secara baku, mengacu pada buku teks. Nah, kemudian di sana pun jarang diadakannya kayak penggalian keterampilan dengan praktik dan lain sebagainya gitu, karena kurangnya sumber daya bahkan subjek kerajinannya, kayak misalkan dalam bidang musik, pertanian, kerajinan, ataupun keterampilan yang lainnya, sehingga pembelajaran pun dilakukan mengacu atau berorientasi pada buku teks saja. Bahkan di tingkat sekolah menengah atas dalam mata pelajaran kejuruan pun untuk orang kulit hitam itu hanya mempelajari teori-teorinya saja, seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu dampak program kurikulum yang dipimpin guru di Afrika Selatan, yakni proyek pengembangan Gezankulo dalam sains. Nah, di Britania, Haile tahun 1973 mengklasifikasikan guru berdasarkan kategori konsep diri terbatas dan perluasan ahli. Nah, guru sekolah dasar di Afrika Selatan itu dianggap sebagai kelompok dasar dari guru pekerja, di mana menurut Pell tahun 1988 hal tersebut mencapai tujuan eksternal terbatas dalam pertukaran untuk remunerasi menghidupi keluarga besar mereka. Namun, menurut Haile kembali bahwa di antara guru pekerja itu akan ada beberapa intelek yang mampu bertindak sebagai agen perubahan dalam membawa perubahan kurikulum yang berarti tentunya. Nah, oleh karena itu, dilakukanlah upaya yang dilakukan dan diuji secara praktis dalam proyek Gezankulo, yakni sebuah program layanan yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sains dasar dan menengah. Baik teman-teman, mengenai proyek pengembangan Gezankulo dalam sains. Jadi, pada tahun 1987, peneliti diundang oleh Ketua Menteri Gezankulo untuk mengadakan evaluasi terhadap kebutuhan matematika dan sains di tanah air Sangaan, Transvaal Utara. Setelah evaluasi situasi yang ada, ternyata ada 24 poin rencana pembangunan yang disetujui oleh pemerintah daerah, dan peneliti diminta untuk mengimplementasikan proposal tersebut. Nah, untuk mendukung dorongan pembangunan kurikulum tersebut, maka dibangunlah Pusat Sumber Guru Murid untuk Pendidikan Sains serta Pelatihan Jabatan yang terdiri dari laboratorium, ruang kerja, ruang perpustakaan, ruang tutorial, serta ruang komputer. Bahkan, 3 unit mobil membawa sumber daya ke sekolah. Ada pula program intervensi sains sekunder yang mulai ditingkatkan kualitas pembelajarannya, di mana menuntut 11 sekolah sebagai sekolah menengah sains dengan versi baru, serta laboratorium ganda ber-AC. Namun, faktor kuncinya adalah pengenalan SED atau Science Education Diploma untuk agen perubahan yang dimaksudkan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik pelajaran sains dasar setelah pendidikan diploma sains. Nah, karakteristik pelajaran sains dasar ini dapat diketahui berdasarkan laporan observasi sebagai berikut, yakni observasi dari aktivitas guru. Pertama, guru sains tiba di ruang kelas dengan peralatan yang berada dalam sebuah kotak, kemudian mengeluarkan magnet dan beberapa spesimen batuan.
dan segera memulai sesi tanya jawab dengan kelas untuk mengeksplorasi kedalaman pengetahuan murid tentang konsep magnet. Nah, setelah beberapa menit, guru menulis topik tersebut di papan tulis dengan diagram sederhana. Para murid pun mulai menyalin informasi dan mulai memperoleh kemampuan untuk merekam pengamatan untuk analisis selanjutnya dan penyelesaian masalah. Nah, setelah itu, guru membimbing siswa dalam penyelidikan atau penelitian sifat magnet dari berbagai bahan. Guru melibatkan siswa sebanyak mungkin dalam bertanya ataupun menjawab, mengadopsi prosedur untuk selalu menanyakan pertanyaan. Selain itu juga, guru menggunakan urutan pertanyaan dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Hal tersebut cocok dengan murid agar bisa merespon atau menanggapi guru. Nah, tahap yang selanjutnya adalah tahap investigasi utama, di mana berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, tahap ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit dengan aktivitas siswa berupa menyelesaikan tugas awal, yakni tugas yang belum selesai, lalu bergabung dengan yang lain yang sedang menyalin tabel hasil. Kalimatnya dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Dan hasilnya itu menggambarkan apa yang telah siswa lakukan. Kemudian mereka juga menuliskan kesimpulannya. Setelah itu, guru melakukan refleksi dengan cara guru menarik perhatian dengan mencatat pelajaran di papan tulis dan merangkum apa yang telah diamati. Tentunya apa yang telah dikerjakan atau apa yang telah dilakukan oleh murid, yang diselingi dengan beberapa pertanyaan untuk siswa. Nah, terakhir, guru mengajak siswa yang ingin mengulang percobaan untuk kembali di akhir sekolah. Dengan cara ini, tambahan pembelajaran langsung yang tersedia untuk siswa yang mengajukan diri sendiri dari kelas 70. Nah, strategi ini memastikan bahwa kelas secara keseluruhan akan memperoleh konsep ilmiah dengan pengamatan konkret. Nah, berdasarkan laporan observasi tersebut, terlihat bahwa setelah guru menghabiskan waktu 1 tahun kursus di SED atau Science Education Diploma, pemahaman guru terhadap pembelajaran proses sains itu mengalami kemajuan yang signifikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.